Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Marsyanda dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tren isu keperawatan GOT. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% pada tahun 2020 menjadi sebesar 11,34%. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian pada lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. Azas pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan lansia. Azas menurut WHO 1991 dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri dan kehormatan. Azas yang dianut oleh Departemen Kesehatan RI adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia. Pendekatan menurut WHO 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai menikmati hasil pembangunan. Masing-masing lansia mempunyai keunikan. Lansia diusahakan mandiri dengan berbagai hal. Lansia turut memiliki kebijakan, memberikan perawatan di rumah. Pelayanan harus dicapai dengan mudah, mendorong ikatan akrab atau kelompok antara generasi, transformasi dan bangunan yang elastis dengan lansia. Lansia beserta keluarga aktif memelihara kesehatan lansia. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 hal, yaitu peningkatan, pencegahan, diagnostik dini dan pengobatan, pembatasan kecacatan, serta pemulihan. Promotif, upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Bisa dibaca di samping. Penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok. Lansia adalah dengan cara sebagai mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, mau menerima keadaan sadar dan otomatis, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama, olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tetapi sering, berhenti merokok dan meminum keras, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Preventif mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan pada lansia sehat, terdapat faktor risiko tidak ada penyakit dan promosi kesehatan. Pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap risiko, kontrol hipertensi, deteksi, dan pengobatan kanker. Meliputi pencegahan tersier dilakukan secara terdapat gejala penyakit dan cacat, pencegahan cacat bertambah dan ketergantungan. Jenis pelayanan pencegahan tersier mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis, misalnya osteoporosis dan inkontinensia urin atau fekal. Mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan fungsi. Selanjutnya, diagnosis and treatment. Diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesi atau petugas institus. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan KMS. Lansia memanfaatkan buku kesehatan pribadi. Oleh petugas profesional tim, pemeriksaan status fisik, wawancara masa lalu dan masa sekarang. Disability limitation, kecacatan adalah kesulitan dalam memfungsikan kerangka otot dan sistem saraf. Pengelolaannya berupa hal-hal kecacatan sementara, kecacatan menetop. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Rehabilitation, pelaksanaan tim rehabilitasi, tugas
medis, paramedics, dan non-paramedics. Prinsip mempertahankan kenyamanan, lingkungan, istirahat, dan aktivitas mobilitas. Pertahankan kecukupan nutrisi. Upaya rehabilitasi, penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat. Upaya rehabilitasi bagi lansia dengan pendengaran berkurang atau tidak bisa mendengar. Isu-isu yang mempengaruhi kondisi panjangnya usia pada manusia. Keturunan, karakteristik tubuh, kondisi tubuh pada umumnya, seks, ras, letak geografis, tingkat sosial ekonomi, inteligensi, pendidikan, merokok, minuman keras, status perkawinan, efisiensi, kecemasan, pekerjaan, kebahagiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.